Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anak-anak kelas 12 MIPA 2. Kita akan kembali belajar dengan materi akuntansi pada mata pelajaran ekonomi lintas minat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi di minggu lalu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi pada hari ini yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi itu sebenarnya bagaimana sih konsepnya. Nah, persamaan dasar akuntansi ini diperlukan untuk mengenalkan pemikiran akuntansi dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan, karena pada dasarnya setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dicatat dengan menggunakan sistem yang berpasangan dan prinsip keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Yang artinya, jumlah kekayaan harus sesuai dengan hak atas kekayaan perusahaan tersebut. Artinya yang dicatat juga harus sesuai dengan kenyataan di mana perusahaan tersebut memiliki kekayaannya berapa dan dicatatnya berapa, itu harus memiliki kecocokan atau kesinambungan. Nah, persamaannya ini dapat ditulis menjadi aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sendiri merupakan harta atau aset. Nah, sedangkan pasiva ini berisi mengenai liabilitas serta ekuitas. Liabilitas sendiri merupakan utang dan ekuitas merupakan modal. Nah, pasiva sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hak dari para kreditur, yaitu liabilitas atau utang, dan hak dari pemilik perusahaan yang merupakan ekuitas atau modal. Artinya, aset bisa berasal dari pemilik perusahaan yang disebut modal atau ekuitas ini, dan bisa juga dari pinjaman dari pihak luar yang disebut dengan liabilitas atau utang. Nah, jadi persamaan dasar akuntansinya ini yang secara simpel merupakan aktiva sama dengan pasiva, dapat diubah menjadi aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, kita lanjut ke analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, suatu transaksi keuangan itu sangat berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan analisis transaksi tersebut, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu transaksi dapat mempengaruhi harta saja, harta dan utang, harta dan modal, utang dan modal, serta mempengaruhi juga besarnya harta, utang, dan modal. Jadi macam-macam pengaruhnya. Ada yang mempengaruhi harta saja, harta dan utang, harta dan modal, dan lain-lain. Tergantung transaksinya itu bagaimana. Kemudian yang kedua, penambahan atau pengurangan aktiva, yaitu aset, akan selalu timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasiva, yaitu tadi utang dan modal. Jadi, bagian aktiva serta pasiva ini memiliki keseimbangan. Artinya kalau ditambah di aktiva,
juga ditambah di pasiva. Jumlahnya antara aktiva dan pasiva itu selalu sama. Kemudian yang ketiga, pendapatan akan selalu menambah modal, sedangkan beban akan selalu mengurangi modal. Nah, jadi yang namanya pendapatan itu akan selalu menambah modal. Misalkan nanti transaksinya, Pak Rudi menerima pendapatan sejumlah 1 juta dari usahanya. Nah, itu tentunya akan menambah modal di perusahaan Pak Rudi. Kemudian sedangkan beban akan selalu mengurangi modal. Misalkan dia membayar beban sewa gedung, membayar beban listrik, atau beban air, nah itu tentu akan mengurangi modal di sisi pasiva. Nah, sedangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi besarnya ekuitas suatu perusahaan di dalam pencatatan persamaan akuntansi antara lain, yang pertama, adanya laba atau rugi perusahaan, adanya pendapatan yang diterima perusahaan, kemudian adanya beban yang dikeluarkan perusahaan, adanya pengambilan untuk keperluan pribadi atau nama lainnya privé. Kemudian adanya investasi tambahan dari pemilik atau dari sumbangan. Nah, misalkan investasi untuk pertama kalinya pemberian modal dari pemilik usaha. Nah, dari poin pertama hingga poin kelima ini yang akan mempengaruhi besarnya ekuitas atau modal. Jadi misalkan nanti ada transaksi yang menambah pendapatan, ada yang menambah beban, kemudian si pemilik perusahaan mengambil untuk keperluan pribadi, nah itu nanti akan mempengaruhi besarnya ekuitas di perusahaan tersebut. Nah, kalau dibuat tabel, jadi seperti ini untuk pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansinya. Misalkan adanya investasi awal si pemilik perusahaan. Nah, untuk sisi aktiva atau asetnya, dia akan menambah aset, kemudian akan menambah juga modal atau ekuitas. Kemudian untuk pembelian aset secara tunai. Nah, dia akan menambah asetnya, tapi juga akan mengurangi asetnya yang berupa harta. Yang bertambah ini, misalkan dia membeli sebuah peralatan. Nah, peralatan kan masuk ke dalam aset atau harta. Nah, itu akan bertambah, kemudian kas dia juga berkurang karena membeli secara tunai. Jadi dia harus membayar aset tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, pembelian aset secara kredit. Nah, aset dia bertambah atau harta dia bertambah karena dia membeli aset lagi. Kemudian, ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Nah, dia menambah pada bagian pasiva, yaitu dia memiliki utang. Karena dia membeli secara kredit, tidak lagi secara tunai. Selanjutnya, penerimaan pendapatan baik secara tunai atau kredit. Nah, ini akan menambah pada sisi aset dan akan menambah pada sisi ekuitas atau modal. Selanjutnya, pembayaran biaya atau pembayaran beban. Pengaruhnya bagaimana? Ini aset dia akan berkurang, tentunya kas dia akan berkurang karena untuk membayar, kemudian modalnya juga berkurang. Ingat tadi apa saja yang mempengaruhi di modal, seperti ada beban, kemudian investasi awal,
ada privé, dan lain-lain. Untuk yang keenam, pengambilan uang tunai untuk pribadi atau yang disebut dengan privé. Nah, tentu aset perusahaannya berkurang, kas perusahaannya berkurang, kemudian modalnya juga berkurang. Yang ketujuh, ada pembayaran atau pelunasan utang. Nah, aset perusahaan tersebut berkurang, serta liabilitas perusahaan tersebut juga berkurang, karena perusahaan tersebut melakukan pembayaran. Nah, di sini ada contoh analisis pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Di sini dicontohkan, pada tanggal 1 Agustus 2020, Tuan Dimas mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor DND. Nah, berikut ini transaksi selama bulan Agustus 2020. Yang pertama, diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Nah, bagaimana pengaruh transaksinya? Yang pertama, harta yang berupa kas bertambah sejumlah 10 juta rupiah karena dia menginvestasikan sebagian modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Kemudian masih di bagian harta yang berupa peralatan bertambah senilai 500.000 rupiah dan modalnya bertambah sejumlah 10.500.000 rupiah. Nah, di sini merupakan totalan dari 10 juta rupiah dan 500.000 rupiah karena di sisi aktiva yang berupa harta ini, harta yang di poin A ini berupa kas dan peralatan harus sama dengan di sisi pasiva yang berupa modal. Kemudian yang poin B, dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Analisisnya, harta yang berupa kas berkurang sejumlah 60.000 rupiah dan mempengaruhi juga di sisi modal berkurang 60.000 rupiah. Selanjutnya, dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya seharga 400.000 rupiah dan peralatan bengkel seharga 1 juta rupiah. Nah, di sini ada transaksi pembelian kredit. Nah, di sisi aktiva sendiri, berupa perlengkapan bertambah sejumlah 400.000 rupiah, kemudian peralatan bertambah sejumlah 1 juta rupiah, dan di sisi pasiva, utangnya bertambah sejumlah totalannya tadi 1.400.000 rupiah, totalan dari perlengkapan ditambah dengan peralatan. Jadi sisi antara aktiva dan pasiva seimbang. Contoh berikutnya, diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000 rupiah. Pengaruhnya, kas bertambah senilai 1.600.000 rupiah dan modal juga bertambah senilai 1.600.000 rupiah karena ini menerima pendapatan yang tentunya akan mempengaruhi besarnya modal. Kemudian dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus sebesar 200.000 rupiah. Nah, di sini dibayar listrik berarti merupakan beban yang nantinya akan mempengaruhi sisi modal. Nah, analisisnya di sisi aktiva, kasnya berkurang karena untuk membayar pastinya senilai 200.000 rupiah dan modal juga berkurang di sisi pasiva senilai 200.000 rupiah. Selanjutnya, telah diselesaikan jasa servis kepada
langganan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar Rp750.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Nah, masih ingat kalau faktur itu berarti dia melakukan pembelian atau penjualan yang secara kredit. Nah, analisisnya bagaimana? Analisisnya di sisi aktiva yang berupa harta, nah dimasukkan ke dalam akun piutang usaha. Karena tadi kan diperhitungkan sebesar 750.000 tapi dalam bentuk faktur. Jadi kita belum menerima secara langsung pendapatan jasa tersebut. Jadi sama saja kita memberikan pinjaman kepada orang yang servis di perusahaan tersebut, dan orang yang menjadi pelanggan servis di perusahaan tersebut mempunyai utang kepada perusahaan itu. Nah, makanya dimasukkan ke dalam piutang usaha. Jadi perusahaan tersebut mencatat ke dalam piutang usaha yang bertambah senilai Rp750.000 dan modal bertambah juga senilai Rp750.000. Jadi piutang usaha ini harta kita, tapi belum diterima secara langsung. Makanya kita tulis ke dalam piutang usaha, bukan ke dalam kas karena belum kita terima, tapi suatu saat akan diterima. Selanjutnya, dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar Rp250.000. Analisisnya bagaimana? Harta yang berupa kas berkurang senilai Rp250.000 dan utang berkurang Rp250.000 karena sudah dibayar sebagian utangnya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya yang dari daftar transaksi kemudian diaplikasikan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan jasa konsultasi berkah yang merupakan perusahaan jasa konsultasi melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari, Pak Asep sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas sebesar Rp5 juta sebagai modal awal, yang tentunya nanti akan mempengaruhi modal. Nah, di sini seperti yang di depan tadi, pengaruhnya ke dalam persamaan akuntansi bagaimana kas bertambah senilai Rp5 juta dan juga modal bertambah sejumlah Rp5 juta di sisi pasifa. Nah, nanti tabelnya seperti ini. Ada kolom tanggal, kemudian ada kolom aktiva, serta pasifa, dan juga keterangan. Nah, di sisi aktiva sendiri ada akun-akun lebih rinci lagi yang berupa kas, perlengkapan, peralatan, penyusutan peralatan. Nah, akun ini juga bisa disesuaikan lagi, misalkan ada piutang usaha. Tergantung bagaimana di transaksi perusahaan tersebut ada akun apa saja nanti di sisi aktiva. Nah, itu dianalisis terlebih dahulu baru membuat kolomnya. Kemudian di sisi pasifa ada hutang dan modal serta keterangan. Nah, keterangan ini diisi apabila mempengaruhi modal. Seperti tadi, investasi modal awal, kemudian keterangannya diisi misalkan modal awal atau investasi modal awal. Kemudian beban-beban tadi juga kan mempengaruhi modal. Nah, di sini makanya diisi dengan biaya sewa kantor atau bisa juga dengan beban sewa kantor. Kemudian di sini biaya sewa kendaraan, serta tadi pendapatan juga dapat memberikan pengaruh kepada modal. Nah, di sini juga bisa ditulis pendapatan jasa konsultasi. Kemudian prive.
Kemudian di sini ada beban-beban lagi. Nah, untuk poin kedua, pada tanggal 7 Januari, membeli peralatan kantor senilai 1.250.000. Pembelian ini dibayar menggunakan kas sebesar 750.000 dan sisanya dibayar bulan Februari. Nah, ini transaksi pembelian antara tunai dan juga kredit. Nah, pencatatannya kasnya berkurang senilai Rp750.000 di sini. Kemudian kenapa ini tulisannya minus? Karena itu transaksi yang mengurangi kas. Maaf, bukan hanya yang mengurangi kas, tetapi yang mengurangi di setiap akun. Apabila terjadi pengurangan, itu bisa ditulis dengan minus atau bisa ditulis di dalam kurung. Nah, kemudian peralatannya bertambah Rp1.000.000 serta hutangnya di sisi pasifa bertambah senilai Rp500.000 karena baru membayar senilai Rp750.000 tadi di sisi kas. Nah, setiap transaksi yang menimbulkan pengurangan itu harus langsung dijumlah. Nah, di sini tadi ada Rp5.000.000 dikurangi dengan Rp750.000 menjadi Rp4.250.000. Nah, sedangkan di peralatan di sini yang peralatan di sini langsung ditulis Rp1.250.000. Jadi yang di sini tadi Rp1.000.000 langsung ditulis saja totalannya peralatan tadi membeli berapa. Jadi yang di sini keliru bisa diganti dengan Rp1.250.000. Kemudian hutangnya tetap. Yang modal juga ditulis lagi. Nah, selanjutnya di tanggal 8 Januari. Pada tanggal 8 Januari membeli perlengkapan kantor secara tunai senilai Rp75.000. Nah, tentunya dia akan mengurangi kas sejumlah Rp75.000. Kemudian perlengkapan dia bertambah. Nah, langsung kita total. Yang totalan sebelumnya di tanggal 7 Januari tadi dikurangi dengan Rp75.000 menjadi Rp4.175.000. Kemudian ini kita turunkan yang totalan sebelum-sebelumnya langsung diturunkan saja. Ditulis ulang di sini. Jadi masing-masing perlengkapan senilai Rp75.000, kemudian peralatan senilai Rp1.250.000, hutang senilai Rp500.000 dan modal masih senilai Rp5.000.000. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 12 Januari. Pada tanggal 12 Januari membayar hutang kepada kreditur sebesar Rp250.000. Dia membayar hutang senilai Rp250.000, maka kas dia berkurang senilai Rp250.000 juga. Kemudian pengaruh di sisi pasifa
hutang dia berkurang 250.000 juga. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk dibuat totalannya, karena di sini terjadi pengurangan di sisi kas dan di sisi hutang, maka di sini dihitung pengurangannya, dan di sisi hutang juga dihitung pengurangannya, dan yang lain hanya menurunkan saja, meniru di transaksi sebelumnya. Selanjutnya transaksi tanggal 17 Januari, dia membayar beban sewa kantor untuk bulan Januari sebesar Rp400.000. Ingat, beban sewa akan mempengaruhi modal. Di sini, di tanggal 17 Januari 2021, di sisi kas dia berkurang senilai Rp400.000, kemudian di sisi modal juga berkurang senilai Rp400.000 dengan diberikan keterangan biaya sewa kantor. Kemudian langsung diberi totalan di bawahnya. Untuk transaksi selanjutnya, di tanggal 19 Januari membayar beban sewa kendaraan senilai Rp300.000. Di sini di 19 Januari, kas berkurang senilai Rp300.000. Kemudian masih di sisi modal berkurang senilai Rp300.000 yang diberikan juga keterangan karena dia mempengaruhi besarnya modal. Diberikan keterangan dengan nama biaya sewa kendaraan atau bisa juga dengan nama beban sewa kendaraan. Jangan lupa langsung diberi totalan pengurangannya apabila ada transaksi yang mengurangi. Selanjutnya, untuk transaksi tanggal 20, pada tanggal 20 Januari menerima pendapatan jasa konsultasi senilai Rp1.000.000. Nah, pendapatan di sini tentunya nanti akan mempengaruhi besarnya modal juga. Tanggal 20 Januari, pendapatan senilai 1 juta, kita masukkan ke sisi aktiva bagian kas. Di sini, kemudian di sisi modal juga Rp1 juta dan diberikan keterangan pendapatan jasa konsultasi. Jangan lupa diberikan totalan karena ada penambahan di sisi kas dan modal. Dan yang lainnya tinggal menyesuaikan saja. Kemudian transaksi selanjutnya, pada tanggal 24 Januari, Pak Asep selaku pemilik perusahaan mengambil sebagian modal untuk kepentingan pribadi senilai Rp600.000. Nah, di sini ada privé yang nanti juga akan mempengaruhi besarnya modal. Di sini, kas berkurang senilai Rp600.000 karena Pak Asep mengambil sebagai keperluan pribadi dan modal juga berkurang Rp600.000 dan diberi keterangan privé. Dan di bawahnya jangan lupa diberikan jumlah totalan yang terbaru setelah ada transaksi tadi. Tinggal disesuaikan aja apakah ada pengurangan atau penambahan. Kemudian di transaksi selanjutnya, menerima pendapatan jasa konsultasi sebesar Rp1.500.000 di tanggal 27 Januari. Nah, di sini di kas bertambah senilai Rp1.500.000 dan juga di modal juga bertambah Rp1.500.000 dengan nama keterangan pendapatan jasa konsultasi. Nah, di sini tinggal disesuaikan saja, dijumlahkan pada sisi kas dan modal, dan yang lain tinggal menyesuaikan. Transaksi berikutnya, pada tanggal 31 Januari diperkirakan beban penyusutan peralatan kantor sebesar Rp30.000 dan perlengkapan kantor menjadi senilai Rp15.000. Nah, ini pencatatannya. Ada penyusutan peralatan, kita tulis di sisi bagian penyusutan peralatan di aktiva, kemudian di sisi modal juga ditulis. Nah, kemudian diberikan keterangan biaya penyusutan peralatan. Selanjutnya kita tulis totalannya.
Nah, selanjutnya tadi kan diberikan informasi juga bahwa perlengkapan kantor menjadi senilai 15.000. Nah, berarti di sini di perlengkapan kantor ada pengurangan yang nanti hasilnya akan menjadi 15.000, maka dikurangi senilai 60.000. Nah, di sini juga akan memberikan pengaruh kepada modal, dan jangan lupa diberikan keterangan di sisi sini, di keterangan yang dituliskan biaya perlengkapan atau bisa juga dengan beban perlengkapan. Nah, di bawah sini tinggal disesuaikan saja apabila ada pengurangan tadi di atasnya. Jadi untuk kas senilai 5.125.000, kemudian di sisi perlengkapan tinggal 15.000, di sisi peralatan senilai 1.250.000, kemudian di sisi penyusutan peralatan ada senilai minus 30.000, dan selanjutnya. Nah, di sini kemudian diberikan totalan di sisi aktiva dan pasiva, yang dimana total aktiva dan pasiva harus memiliki keseimbangan. Nah, di sini sudah terjadi keseimbangan, jadi totalan di sisi aktiva yang isinya ada kas, perlengkapan, peralatan, penyusutan peralatan, ini ditotal. Nah, totalnya senilai Rp6.360.000, dan juga di sisi pasiva di akun hutang dan modal itu ditambahkan juga menjadi Rp6.360.000. Nah, jadi antara aktiva dan pasiva sudah seimbang. Nah, kuncinya di persamaan dasar akuntansi ini antara aktiva dan pasiva itu harus seimbang. Nah, itu bisa dipastikan kemungkinan besar sudah benar pengerjaannya. Namun, apabila aktiva dan pasiva seimbang saja belum tentu benar. Belum tentu benar 100%. Jadi harus diperlukan ketelitian. Yang benar, yang sama-sama benar totalannya saja belum tentu benar, apalagi yang aktiva sama pasivanya berbeda jauh. Nah, itu bisa dipastikan terjadi kesalahan dalam pencatatan di persamaan dasar akuntansinya. Jadi dipastikan harus memiliki ketelitian dari transaksinya itu, analisisnya bagaimana, kemudian baru dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Jangan lupa teliti juga di bagian pengurangan maupun penambahan, serta pemberian keterangan juga. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini pada materi konsep persamaan dasar akuntansi. Semoga dapat memberikan pemahaman bagi anak-anak kelas 12 MIPA 2. Apabila belum paham, silakan bisa bertanya melalui Google Classroom maupun chat pribadi. Nanti saya akan membantu semampu saya. Kalau misal belum paham, jangan sungkan bertanya ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.